Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Alam dengan NIM C10412115. Di sini saya akan mentutorialkan cara pemakaian aplikasi Image. Setelah itu kita langsung masuk aja ke aplikasi Image-nya yang berbentuk seperti ini. Setelah itu kita masukkan data dengan pencet file, terus open. Langsung kita masuk ke data satu yang telah saya download. Nah, setelah muncul garis-garis seperti ini, kita langsung eh, kayak ngeblok aja. Kita pencet kotak ini dulu, terus kita blok sampai full. Nah, setelah itu kita pencet Ctrl 1. Setelah itu kita ke Analyze, terus Gels, terus ke Select First Lane. Nah, setelah itu kita langsung kita copy, kita pencet Ctrl 2, terus CTRL 3. Nah, setelah muncul grafik ini, kita ganti dulu grafiknya menjadi vertikal, yaitu image, terus transform, terus flip vertikal. Nah, setelah muncul ini, kita harus memotong terlebih dahulu garis-garis yang ada. Nah, itu kita mencet yang ini. Nah, setelah itu kita potong dari yang titik tengah ini. Nah, di sini kita motongnya sampai bawah aja. Nah, setelah itu kita ke menu image-nya, ke ini, pencet ini. Nah, terus untuk menghasilkan data tentang yang ada, kita klik tengah ini. Nah, ini kan sudah muncul data, berarti grafik ini sudah berhasil kita potong. Nah, kita cari data sampai angka 20. Nah, setelah berhasil, ini kita udah dapat angka 20, kita langsung masuk ke Excel. Nah, sebelum kita masuk ke Excel, data ini kita pencet, terus Ctrl A. Nah, terus kita copy, kita masukkan ke tabel yang baru. Nah, setelah itu, buat data 1 sampai 10. Oke, setelah itu kita masukkan data 1 sampai 10 ini kita drag, terus kita copy ke IGF yang ini. Kita paste. Nah, setelah itu data 11 sampai 20 kita masukkan ke di aksen. Copy, terus di aksen. Nah, oke, setelah kita dapat data, kita untuk menghasilkan rasio, jadi ini rumusnya sama dengan B3 strip C3. Nah, setelah dapat nilai rasio 0,309 ini, langsung aja kita drag sampai 5. Nah, sampai sini semuanya. Nah, untuk mencari rata-rata rasio itu, rumusnya sama dengan average. Nah, untuk mencari rata-rata rasio itu kita rumusnya itu sama dengan average. Terus kita drag yang D3. Oh, salah, salah, salah. Sama dengan average.
buka kurung. Nah, kita drag ke D3 ini, terus kita sampai ke 5. Nah, terus tutup kurung, enter. Nah, ini kan udah dapat ya rata-rata rasio. Nah, langsung kita ke kolom yang kedua atau perlakuan yang kedua. Nah, rumusnya itu sama aja, sama dengan average, buka kurung, nah terus kita drag, nah terus tutup kurung. Nah, setelah kita dapat rata-rata rasio, kita mencari STDF rasionya. Nah, untuk rumusnya itu, ini kan sudah saya tulis sama dengan STDF titik P, terus buka kurung, terus kita ambil data rasio yang tadi, blok sampai kolom kelima, terus tutup kurung. Nah, dapat nih. Nah, terus kita ke perlakuan yang kedua, rumusnya sama, STDF titik P, terus buka kurung, terus blok lagi kayak tadi, kurung. Nah, ini kan udah dapat ya buat SCDF rasionya. Nah, setelah itu buat isi perlakuan rata-rata rasio yang di bawah kolom ini tinggal di copy aja. Nah, terus kita masukin ke sini. Nah, seterusnya yang ini juga kita copy, masukin ke kolom yang kedua. Nah, begitu kan SCDF-nya kita copy, terus kita paste, copy paste gitu aja. Nah, setelah itu, setelah kita copy paste rata rasio dan SCDF rasionya, nah kita tuh langsung copy yang ini, nah terus copy ke insert, langsung kita ke ini, nah insert kolom ini, terus yang 3D. Nah setelah itu, setelah yang tadi ini ya udah masuk ke kolom ini, nah tadi itu kita apa checklist yang exist titlesnya dan subtitle-nya itu kita ini uncheck. Nah, grid line ini uncheck juga. Nah, setelah itu kita langsung ganti namanya aja. Ini nih perlakuan. Nah, yang ini tuh X resident. Nah, setelah itu, nah tadi kan apa namanya warnanya ini biru ya. Nah, tadi langsung kita ubah aja karena mengikuti peraturan dari PPK IPB. Nah, setelah kita ganti warnanya menjadi hitam dari biru, nah kita tuh langsung pencet aja yang ini, terus klik 2. Nah, terus kita ke, nah tadi itu langsung aja kita pencet ini, kita tambah, langsung ke, langsung tambah kan. Nah, terus kita ke error bar, terus more option. Nah, setelah kita ke more option, nah setelah itu tadi kita langsung ke, udah masuk ke format error bar, terus kita dari fixed value ini kita ke custom. Nah, terus kita ganti specific value. Nah, positif error value-nya ini kita hapus. Nah, kita pencet yang STDF ratio. Nah, terus yang bawahnya ini kita hapus, masukin yang STDF ratio yang kedua. Nah, terus kita pencet OK. Nah, udah ketemu kan? Nah, terus kita add langsung aja. Nah, setelah tadi dapat data keduanya, setelah itu kita ganti yang ini nih ke warna hitam. Nah, pencet itu ke solid line. Nah, terus masuk ke color, langsung aja ganti warna hitam. Kan tadi putih. Nah, sekarang diganti warna hitam. Nah, selesai. Nah, sekian tutorial aplikasi Imagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.